Ada juga Saya Ditya Faisal Rifki. Saya Tasya Davina Anissa. Saya Wisya Chandra Mulyas yang akan menjadi bagian pembicara dari topik yang akan kita bahas kali ini. Say hi semuanya. Hai. So in this video, saya dan yang lain akan membicarakan atau lebih tepatnya membahas sebuah kasus politik yang sedang hangat dibicarakan di media. Berbicara tentang politik, kita di Indonesia ini sudah memiliki seorang pemimpin baru, yaitu Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya yaitu Bapak Gibran. Akhir-akhir ini Indonesia lagi lumayan ramai ya, lagi dipenuhi berita tentang pemimpin kita yang berhasil menangkap beberapa koruptor. Keren ya? Nah ini mungkin kalian udah baca ya dari beberapa sumber yang ada. Bagaimana nih awal mula dari ini semua? intinya ya dari kasus ini Presiden kita Prabowo Subianto gerak cepat menangkap puluhan tersangka koruptor pada kurun waktu kerja 10 hari menjabat sebagai presiden. 10 hari doang? Iya, Speechless ya dengarnya. Terus gimana ini? Ada nggak informasi tentang orang-orang yang terjeratnya? Jadi sejumlah kasus korupsi tersebut diantaranya menjerat salah satu orang dari PT AP sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan turunannya pada periode tahun 2021 sampai 2022 yang mencapai kerugian senilai 1 triliun rupiah. Juga 2 orang dari kasus korupsi dana desa Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara senilai 780 juta rupiah. nah selain itu tuh ada lagi 12 tersangka korupsi tol Padang Pekanbaru yang merugikan negara senilai 27 miliar. 6 tersangka korupsi emas ilegal PTA TBK, 1 tersangka korupsi dana hibah NPCI yaitu anggota DPRD Solo KF senilai 122 miliar. Nah, ada juga nih terakhir yang salah satu tersangka korupsi impor gula yaitu mantan Menteri Perdagangan TL yang menyebabkan kerugian hingga 400 miliar. Dengan demikian total terdapat 28 tersangka yang hingga kini telah diamankan dengan total kerugian negara mencapai 3,1 triliun. Keren juga ya, kaget dengarnya kayak kok bisa itu semua terungkap dalam 10 hari doang. Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo tuh emang kerap menekankan komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo pun mengatakan akan memberikan sistem pengawasan yang ketat untuk memberantas korupsi. Selain itu, Prabowo juga akan menegakkan hukum dengan tegas. Kira-kira nih menurut sumber yang kalian baca, selain berhasil menangkap koruptor, ada lagi gak yang lainnya? Jadi katanya selain pemberantasan korupsi, Prabowo juga membuat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BPPIK untuk mengawasi program kerja kementerian. Badan ini bertugas memonitor semua program dan proyek yang dijalankan pemerintah yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya human error bahkan kecurangan-kecurangan seperti banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Singkatnya, jadi di masa pemerintahan Prabowo, kementerian itu langsung diawas oleh presidennya. Bagus ya. So sekarang gimana nih tanggapan kalian mengenai kasus-kasus ini semua? Kami sih bangga dengan kepemimpinan sekarang karena itu udah masuk ke pasal KUHP baru UU 1 atau 23 pasal 603 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi koruptor-koruptor itu emang harus secepatnya diberantas. Nah iya benar banget. Tindak korupsi itu emang menyengsarakan banyak orang. Jadi memang udah seharusnya ya ditangkap secepat mungkin. Mungkin harapan kita sama ya, buat kepemimpinan kita ke depannya pastinya berharap bisa lebih baik daripada kepemimpinan sebelumnya. Nah, segitu dulu podcast dari kami. Terima kasih banyak kepada Adit, Tasya, dan Wisya yang sudah menemani saya.
dan teman-teman semua di podcast hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin dan nonton podcast kita sampai akhir. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum